Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat semua. Eh, Kembali saya akan memulai materi kita selanjutnya, di mana materi selanjutnya masih dalam kinematika gerak lurus, di mana kita mempelajari subbab pada gerak lurus berubah beraturan atau bisa dikatakan GLBB. Nah, GLBB ini berbeda dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Bedanya di mana? Kalau di GLB kecepatannya tetap, sedangkan di GLBB adalah kecepatannya berubah. Nah, di mana salah satu pada rumus GLBB itu adalah V sama dengan V0 tambah AT atau V sama dengan VOAT. Dari mana nih dapat kita buktikan melalui grafik ini? Nah, grafik kecepatan terhadap waktu, ya, dimana kita buat kecepatannya di sini. Jika dia di sini V0 atau kecepatan awal, maka di sini kecepatan akhir. Jika di sini dia waktu, maka di sini nantinya adalah waktu, di mana membentuk sudut. Nah, di sini ada di sini namanya theta atau sudut, di mana tan theta itu kita buat tan theta itu sama dengan gradien. Gradien ini, gradien atau garis lurus ini sama dengan percepatannya. Percepatannya itu sama dengan desa atau depan per samping. Mana depannya? Ini depannya. Depan per samping. Jika kita jabarkan depan per samping ini, depannya kan ini. Depannya terhadap sudut. Berarti bagaimana? Apa nilai depannya? Berarti nilai dari depannya ini adalah V atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Bisa kita buat V kurang V0. Sampingnya mana? Sampingnya adalah T. Nah, maka percepatan itu sama dengan V kurang V0 per T. Nah, oke. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi. Jika kita kali silang, maka A kali T, AT sama dengan V kurang V0, ya. Maka kita sederhanakan lagi. Bagaimana biar dapat menjadi persamaan ini? Nah, bagaimana? Tinggal kita pindah ruaskan saja. Maka jika kita pindah ruaskan, ini V0, negatif V0 dipindahkan ke ruas kiri menjadi positif. Maka V0 ditambah AT sama dengan V. Atau V sama dengan V0 ditambah AT. Dapat kan persamaan rumus itu melalui dari grafik tersebut. Contoh, ini grafik di mana grafik kecepatan terhadap waktu. Kita ketahui, ya, diketahui kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kecepatan akhirnya 40 meter per sekon. Dengan waktu 10 sekon. Tentukanlah percepatannya. Yang ditanya adalah percepatan. Nah, jawab. Maka tinggal masukkan persamaan yang tadi. Percepatan sama dengan bagaimana? Percepatannya sama dengan V kurang V0 per T. Dari mana ini? Ini didapat dari persamaan tadi. V sama dengan V0 ditambah AT. Tinggal pindah ruaskan. V ini jadi kurang 0 per T. Oke ya. Nggak perlu lagi kita jabarkan ini, karena kan ini udah mudah ini kalau dijabarkan. Misal jadi V pindah ruas, V0 sama dengan AT atau V kurang V0
pindahkan ruas, T-nya. T sama dengan A. Sama kan? Masukkan nilainya. Maka A sama dengan V-nya berapa? 40. V0-nya berapa? 10. T-nya berapa? 10. Ayo, berapa? Oke ya. Dapatnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan dari grafik tadi adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua persamaannya itu ada pada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dan tambah 2AS. Kemudian persamaan ketiga itu ada S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian di sini ada yang dinamakan GLBB, diperlambat dan dipercepat. Nah, kalau dipercepat ini ya persamaannya. Kalau diperlambat tinggal menggantikan tandanya. Tanda arahnya, arah percepatannya, bagaimana percepatannya. Nah, seperti pada buku Mandirimu halaman 46, persamaan GLBB diperlambat adalah tadi bagaimana? V, persamaan yang pertama tadi V sama dengan V0 dikurang AT. Bedanya cuma tandanya. Percepatannya lebih kecil. Yang kedua, persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang ya, karena diperlambat kurang 2AS atau Vojas. Kemudian S sama dengan V0T dikurang setengah AT kuadrat. Ini untuk yang diperlambat. Nah, gerak vertikal ke atas. Atau judul besar yaitu gerak vertikal. Nah, gerak vertikal terbagi atas dua. Yang pertama ada gerak vertikal ke atas dan ada gerak vertikal ke bawah. Simulasinya itu sama halnya seperti ketika kamu melemparkan sebuah batu ke atas. Atau ke atas ya. Itu dikatakan gerak vertikal ke atas. Jika kamu melemparkan batu ke atas, maka bagaimana persamaannya? Bagaimana dengan apa yang terjadi? Persamaan yang kita gunakan sama, tetapi tidak dengan percepatan. Kalau di gerak vertikal sudah berbicara dengan percepatan gravitasi. Ada gravitasi yang mempengaruhi. Nah, bagaimana jika kamu melempar sebuah batu ke atas atau katakanlah itu gerak vertikal ke atas? Nah, bagaimana? Dia akan pasti melawan percepatan gravitasi atau melawan gravitasi kan? Berarti nanti percepatan gravitasinya akan bernilai negatif. Percepatan atau kita buat percepatan gravitasinya bernilai negatif. Sedangkan jika dia gerak vertikal ke bawah, dia tidak akan melawan. Istilahnya nanti percepatan gravitasinya akan besar nantinya. Bernilai, atau kita bisa katakan bernilai positif. Percepatan gravitasinya positif. Kita ambil satu sampel persamaannya dari gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas bernilai negatif. Gravitasinya bernilai negatif. Masih sama, ada kecepatan. Kecepatan sama dengan V0 dikurang percepatan, kita ganti dengan percepatan gravitasi kurang waktu. Bagaimana dengan kecepatan ini? Persamaan yang kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang G2G. Di sini jangan pakai S lagi. Nah, kalau di sini jangan pakai S. Kamu pakai apa di sini? Ayo. Pakai dengan ketinggian, karena kita tidak berbicara jarak lagi. Kita berbicara ketinggian ketika dilempar ke atas. 2GH. Kemudian persamaan ketiga adalah S. Jangan pakai S lagi, ganti jadi H. H sama dengan V0T
dikurang setengah GT kuadrat. Sama. Yang diganti hanya adalah H, ketinggian. Kalau di gerak vertikal berbicara ketinggian, pada gerak lurus beraturan itu secara translasi itu berbicara jarak. Kalau pada gerak vertikal ke bawah tinggal ganti menjadi positif. Oke, kita lanjutkan contoh dari gerak vertikal tadi. Nah, ini gambarnya. Mula-mula ini batunya berada di dasar. Katakanlah batunya pada titik A. Batu ini dilempar ke atas. Ketika batu kamu lempar, pasti batu akan jatuh ke bawah. Inilah batu yang kamu lempar tadi sudah jatuh ke bawah. Katakanlah di titik C. Nah, titik B ini apa? Titik B ini adalah titik tertinggi batu yang kamu lemparkan tadi dari dasar. Nah, di mana pada titik tertinggi kecepatan yang dialaminya atau yang dimilikinya adalah sama dengan 0. Dan kecepatan awal ketika batu dilemparkan ke atas adalah 10 meter per sekon. Tentukanlah waktu dari titik A ke B. Tentukanlah waktu dari titik B ke C. Tentukanlah waktu dari satu siklus ini atau dari titik A, B, C. Nah, dan tentukanlah titik tertinggi ketika batu dilemparkan ke titik B. Tentukanlah titik tertingginya. Berapakah titik tinggi maksimumnya ketika batu dilemparkan dari titik A ke B ini? Nah, ini kan tinggi maksimum. Oke. Nah, bagaimana cara mencari titik A, waktu di titik A ke B? Nah, gunakan persamaan tadi, persamaan gerak vertikal ke atas. Nah, jawab. Lihat gambarnya. Dari titik A ke B itu gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal ke bawah? Nah, pasti gerak vertikal ke atas, dari dasar ke atas. Berarti kalau dia gerak vertikal ke atas melawan gravitasi, maka percepatan gravitasinya akan bernilai negatif. Maka bisa kita buat persamaannya V sama dengan V0 dikurang GT. Tinggal masukkan. Nah, V-nya berapa? V-nya tadi sama dengan 0. V0-nya berapa? 10. Percepatan gravitasi itu nilainya berapa? 10. Sampai kapanpun tetap 10. Yang ditanya ada apa? Yang ditanya adalah waktu dari titik A ke titik B. Maka tinggal pindah ruaskan. Habiskan 10 TAB sama dengan 10. Ya kan? Maka waktu di titik A, B sama dengan 1 sekon. Bagaimana maaf. Bagaimana dengan waktu di titik A ke B? Titik AB tadi udah 1 sekon. Dari titik B ke C. Pertanyaannya bagaimana? Berapa waktu yang dibutuhkan dari titik B ke C? Waktu yang dibutuhkan dari titik B ke C itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dari titik A ke B. Maka TBC sama dengan TAB. TBC, ya kan? TAB tadi berapa? 1. Kalau TAB 1 berarti TBC sama dengan 1. Ya kan? Maka TBC itu sama dengan 1 sekon juga. Bagaimana dengan TABC? TABC itu sama dengan, sesuai dengan gambar, TAB ditambah TBC. Berapa TAB? 1. Berapa TBC? 1. Maka TABC sama dengan 2 sekon. Itu untuk mencari waktunya. Bagaimana dengan ketinggiannya? Nah, ketinggiannya H max sama dengan berapa? Kita gunakan persamaan tadi. V kuadrat
sama dengan V0 kuadrat. Oke, dikurang atau ditambah? Ayo, pasti dikurang. V0 kuadrat dikurang 2GH. Karena kita ambil persamaan ini. Karena mencari ketinggian maksimumnya nantinya. Nah, oke. V-nya berapa? 0. V0-nya berapa? 10. Ada kuadrat dikurang 2. Berapa G tadi? 10 kali H. Ayo, hitung berapa? Ini sama dengan 100 sama dengan 20 H. Pindah ruaskan. Kalau kita pindah ruaskan menjadi 20 H sama dengan 100. Maka H sama dengan 5 meter. Oke, seperti itu ya contohnya. Oke, di sini ada keterangannya. Jika kecepatan awal bendanya sama dengan 0, maka persamaan yang tadi V sama dengan V0 tambah GT, maka persamaannya menjadi V0-nya sama dengan 0, maka sisa menjadi V sama dengan GT. Nah, kalau yang ini V0-nya sama dengan 0, maka V kuadrat sama dengan 2GH. Nah, kalau ini pada ketinggian H, V0 kali T. Kalau V0-nya sama dengan 0 kali T, setiap yang dikali 0 pasti akan bernilai 0. Oke, sisa apa? Setengah GT kuadrat. Atau bisa dikatakan gerak jatuh bebas. Ini bisa dikatakan dengan gerak jatuh bebas. Oke ya. Contoh. Sebuah batu dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0. Dengan ketinggian 10 meter, tentukanlah kecepatan akhirnya ketika batu jatuh ke bawah ini. Maka V2-nya atau V sama dengan pakai persamaan 2GH. Kenapa? Karena kecepatan awalnya sama dengan 0. Nggak usah lagi kita ikutkan. Maka V kuadrat sama dengan 2 kali 10. Ya kan? Kali 10. Maka V kuadrat sama dengan 200. Hilangkan akarnya, hilangkan pangkatnya, maka ini menjadi akar 200. Berapa akar 200? 10 akar 2. Oke, ini contoh soal. Tugas latihanmu di rumah. Selesaikan, buat langkah penyelesaiannya, diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Kemudian kumpul pukul jam 8 malam nanti. Ya, jam 8 malam nanti. Kumpullah segera, jangan sampai lewat batas. Enggak saya terima sampai lewat batas ya. Oke adik ya. Oke, selamat pagi.